tahu ya, kenapa pendukungnya Ono pada kasar, berangas, dan brutal. Sedangkan pendukungnya Sarwenda berkelas dan kalem. Kalian mau tahu nggak kenapa? Karena kita dikasih 50 juta per konten. Hayo, kalian pendukung Ono dikasih berapa? Pengiriman Medan, Hanif itu nama orang yang paling aku sayang. Jangan mencemarin nama Hanif. Dari belakang seperti itu ya. Tempat ini kacau lah wajahnya hari ini. Sebelum merupakan 3 nanti ya. Netizen Indonesia harus tahu ya, nggak perlu menghadirkan hard gume. Gue aja tuh, kaos gue udah sama hard gumai. Gue mau meramalkan bahwa nanti sidang perebutan hak asuh anak dari Bang Ben dan juga Endah itu pasti dimenangkan oleh Bang Ben. Kenapa? Karena bukti-bukti rekaman video dan juga dokumentasinya banyak sekali dan itu sangat-sangat terpercaya. Bisa dibuktikan. Dan juga saksi-saksi yang memberatkan Endah banyak banget. Video-video dari Bang Ben valid. Jadi untuk sidang perebutan hak asuh anak besok pasti akan dimenangkan oleh Bang Ben. Makanya tim dari Endah sangat-sangat ketakutan. Ada yang ketar-ketir. Nggak perlu hard gumai. Kaosnya udah sama. Pokoknya dukung terus Bang Ben. Untuk netizen Indonesia, kita harus kawal dan dukung Bang Ben. Semoga hak asuh anak jatuh kepada Bang Ben. Hidup netizen Indonesia. Menghimbau buat Sarwenda, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan. Bagaimana pengaruh buruk seorang pasangan yang bukan ayah biologis dicampur dalam mengambil keputusan terhadap anak Sarwenda, itu sangat menyangkut ya Pak? Ya nggak ada hak ya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Kan nggak ada dasar hukumnya juga, dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Itu bagian dari orang lain kalau dalam keluarga kita. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety ya,
Anak-anak itu harus kita lindungi. Bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain, mana yang apalagi orang lain ya. Untuk orang keluarga kandung aja kan kita batasin. Saya aja dengan anak saya yang usia 17 tahun udah mulai membatasi bahasa tubuh yang nggak seperti waktu dia masih kecil, karena saya menghormati seperti itu. Dan itu harus kita ajarkan sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita dari kemungkinan tindakan kita nggak tahu nanti di kemudian hari seperti itu. Apalagi itu ya, di tengah konflik kedua belah pihak ini, Sarwenda dan Ruben Onsu, kemudian masuk lagi orang lain loh ya. Ini pasangan ini kan masih dalam pacar, itu masih pihak luar sebetulnya. Ya harus melindungi anak. Nah, saya sih himbau sebetulnya untuk Ruben Onsu dan Sarwenda secepat mungkinlah menyelesaikan masalah ini ya. Jangan diperlama sehingga anak semakin lama mengalami tekanan psikis yang kita sering lupa. Jadi buang seluruh egonya masing-masing, Sarwenda dan Ruben Onsu, fokuslah kepada anak, selesaikan dengan cepat. Saya Bu Marga-Marga, soalnya hukum di Indonesia sangat amat ringan. Mencari keselamatan kamu. Mau ke KW supaya bisa jadi CEO kejauhan. Kita kan manusia sekarang pada pinter acting, pinter namanya cosplay. Udah aja cosplay, beli topeng yang banyak atau enggak mainkan peran sinetron. Kan hidup ini panggung sandiwara, penuh dengan drama. Mainkanlah peran. Kalaupun dunia berkuasa, itu yang sementara saja. Akhirnya kamu akan meninggalkan anak kamu dan biar hujat-hujatan para netizen, hujat-hujatan Ruben semua termakan ya. Tapi kamu tetap kamu ada Tuhan, ada pengacara, pengadilan yang punya otak yang normal ya. Kamu pasti dapat anakmu ya, pasti ya. Kamu nggak modus agamanya, kamu serius agamanya. Jadi jangan takut, anak itu ada. Anak kamu, bilang kamu, buah Dewian Kesiahaan dari Amerika, Opung Wisatria mendoakan Sarwenda dapat anak. Ingin mengucapkan terima kasih kepada netizen Indonesia. Jujur salut banget. Kalau soal kayak gini-gini tuh cepet banget emang netizen ngumpulin satu persatu bukti yang mungkin kita banyak yang kelewat ya say. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kasusnya Sarwenda ini? Kalau memang mau support produk, sesekali beli juga nggak apa-apa. Dari afiliator kecil aja tapi ya jangan dari afiliator besar, karena banyak sekali dari mereka afiliator kecil yang memang benar-benar berjuang dari nol, menjual skill, effort banget gitu loh, tiap hari bikin konten, nge-live, berharap ada orang yang check out. Jangan check out di afiliator besar, apalagi afiliator yang suka jual-jual drama. Dari kejadian ini semoga jadi pelajaran juga ya buat kita semua, karena yang sering menghancurkan seorang itu bukan karena musuh dari luar loh, tapi rasa paling benar, rasa paling hebat, dan kesombongan yang tumbuh pelan-pelan di dalam diri kita sendiri. Hanya karena kalimat ini saya, gua nggak butuh 200 juta. Saat seseorang mulai merasa tidak membutuhkan orang lain, mulai meremehkan orang yang dulu pernah membantunya, disitulah biasanya kehidupan mulai memberikan dia pengingat. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Kita semuanya sama kok derajatnya. Rezeki bisa naik, jabatan bisa naik, popularitas juga gampang diraihnya. Tapi kalau kerendahan hati itu hilang ketika hidup kita mulai meningkat, semuanya bisa turun jauh lebih cepat daripada proses naiknya. Makanya pentingnya bersyukur di setiap kondisi dan jangan lupa menghargai orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai
kesuksesan membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Dari sini juga publik bisa menilai ya say, yang bisa bikin karirnya Korben panjang, bertahan, masih eksis banyak job sampai detik ini. Bukan cuma prestasi ataupun relasi dia, tapi akhlak dan juga sikap. Dan kehidupan akan selalu mengingatkan kalau kerendahan hati itu membawa sumber ketenangan dalam hidup kita. Sedangkan kesombongan adalah awal dari kehancuran diri sendiri.